Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pembelajaran Toleransi dan Kearifan Lokal pada Masyarakat Plural, Belajar dari Penyelesaian Konflik Sosial di Poso. Saya Asep Mahfud dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, eh, setelah 30 tahun saya bekerja di Universitas Tadulako di Palu, yang notabene berdekatan dengan Kabupaten Poso, memang bahwa Indonesia itu bisa disebut sebagai negara multikultural karena memiliki ciri adanya keragaman budaya, suku, ras, agama, golongan, dan bahasa. Kalau kita lihat, memang Indonesia sebagai negara multikultural terbesar di dunia. Kondisi sosial-kultural di Indonesia ini, serta geografis ini sangat kompleks, beragam, dan luas. Keragaman masyarakat Indonesia yang multikultural, dalam pandangan saya, ini memang sebagai kekayaan bangsa, dan tetapi sekaligus sebagai memiliki kerawanan dan memicu konflik dan perpecahan. Konflik sosial yang terjadi di Poso memang menjadi pengalaman yang sangat berharga dan terjadi lumayan lama dan berulang. Konflik yang terjadi di Poso ini dapat dianggap, banyak orang menganggap bahwa itu sebagai konflik bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, tulisan yang saya paparkan ini mendeskripsikan tentang beberapa langkah yang telah dilakukan dalam kurun waktu 2004 sampai 2019 sebagai resolusi konflik untuk menguatkan aspek pendidikan dan pembelajaran toleransi dan penguatan kearifan budaya lokal di Kabupaten Poso. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, memang kami melakukan metode penelitian ini 4 tahun secara intensif turun ke lapangan, tetapi dalam tulisan ini saya paparkan secara literatur, gitu ya, mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Dari teori itu saya menuliskan beberapa benang merah sebagai acuan dalam mengembangkan konsep. Setelah selanjutnya prosedur penelitian itu dengan menganalisis hasil penelitian dari akar masalah penanganan konflik itu, kemudian direkonstruksikan sebagai bagian dari teori resolusi konflik yang ada, sehingga teknik analisis data yang kami gunakan adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif, dengan menganalisis hasil-hasil penelitian, dan diaktualisasikan dalam bentuk pengembangan konsep, implikasi, dan syarat. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan hasilnya, Bapak Ibu yang saya hormati adalah pertama kita harus bisa memahami peristiwa konflik Poso. Beberapa poin yang ingin saya sampaikan adalah peristiwa kerusuhan di Poso ini diawali dengan pertikaian antara dua kelompok pemuda yang berbeda agama ketika menjelang Natal gitu, sehingga terjadi kerusuhan di sekabupaten gitu ya. Implikasi ini memang berkepentingan terkait dengan politik lokal, politik nasional, termasuk juga politik militer, sehingga menyulut terjadinya konflik horizontal dan memang butuh penyelesaian konflik secara tepat. Kalau kita kategorikan, setidaknya ada 4 tahap konflik yang terjadi di Kabupaten Poso ini. Tahap pertama itu pada akhir Desember 1998, tahap kedua kalau kita kategorikan itu bisa pada bulan April dan Mei tahun 2000, kemudian tahap ketiga meletus lagi pada bulan Juli 2001, kemudian berhenti, dan tahap 4 meletus lagi pada bulan November 2001. Setelah itu, pemerintah memaksa kedua belah pihak, Kristen dan Islam, untuk melakukan perjanjian damai di Malino, Sulawesi Selatan. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, memang kalau dari perspektif lainnya, konflik Poso juga bisa disebabkan karena kurangnya rasa kepercayaan antara sesama penduduk, adanya terjadi kecemburuan sosial, ada provokasi yang menyentuh pada sentimen antar agama, dan kasus Poso ini bukan karena masalah agama, tetapi adanya rasa ketidakadilan. Awal mula terjadinya konflik karena adanya demokrasi yang secara tiba-tiba terbuka dan membuat siapapun pemenangnya akan ambil semua kekuasaan. Oleh karena itu, saudara sekalian, ini menjadi penting untuk dipahami dan kita akan diskusi nanti terkait dengan hal ini. Nah, dalam konteks ini, untuk memaknai tentang proses bagaimana pendidikan multikultural dan pembelajaran toleransi bagi resolusi konflik, saudara sekalian, memang kita harus bisa menyadari bahwa masyarakat Indonesia itu sebagai masyarakat yang multikultural perlu dijaga agar tidak terjadi konflik antar masyarakat. Nah, strategi yang untuk bisa menjaga kondisi masyarakat ini harus dilakukan secara sistematis, terencana, terprogram, dan berkesinambungan.
Salah satu strategi untuk bisa melakukan ini adalah dengan pengembangan pendidikan multikultural. Kami melakukannya lumayan lama, sekitar 4 tahun begitu untuk di sana dengan menyebut namanya pendidikan harmoni. Dan strategi ini atau ya strategi yang disebut dengan pendidikan harmoni atau pendidikan multikultural atau pendidikan damai itu lebih menekankan kepada penumbuhan karakter perdamaian di masyarakat. Dan pendidikan multikultural yang mendasarkan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Nilai-nilai ini, saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, memang lebih menekankan kepada nilai-nilai toleransi, demokratis, humanis, pluralis, dan religius, sehingga dapat dikembangkan pada pendidikan multikultural di Indonesia. Nilai-nilai yang menjadi penting untuk substansi pembelajaran, terutama di wilayah konflik Poso, itu menjadi sangat penting dikembangkan. Dan itu kami lakukan selama kurang lebih 4 tahun lah begitu ya. Dan ini menjadi bagian penting di dalam proses rekonsiliasi. Bapak Ibu yang saya hormati, memang menjadi bagian penting juga bahwa pendidikan multikultural yang kita kemukakan, yang kita kembangkan, yang disebut dengan pendidikan harmoni, itu menjadi satu solusi untuk mengatasi tragedi kemanusiaan di Poso. Ibaratnya memberikan kontribusi yang penting lah begitu ya. Kenapa? Karena di Poso telah dibangun sekolah harmoni yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Poso, bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat gitu ya. Di beberapa di pendidikan dasar, bahkan sekarang ada namanya SMA Harmoni di Kabupaten Poso yang dekat Tentena. Nah, di dalam pendidikan harmoni ini dikembangkan, saudara sekalian, itu harmoni diri, harmoni sesama, dan harmoni lingkungan. Sehingga di dalam pendidikan harmoni ini kita sebut menjadi pendidikan karakter kontekstual di Sulawesi Tengah, sehingga itu menjadi bagian penting di dalam pengembangan pendidikan karakter damai dan pendidikan harmoni. Pendekatan yang digunakan memang secara holistik, dinamis, dan menempatkan sebagai sebuah proses belajar saling menghormati, pengertian, peduli, dan berbagi kasih sayang, tanggung jawab sosial, solidaritas, toleransi di antara keragaman individu dan kelompok, dan memang ini butuh waktu lama gitu ya, dan itu menjadi bagian pembelajaran penting bagi kita di dalam proses pengembangan pendidikan IPS selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, memang untuk satu lagi ingin saya tekankan adalah adanya budaya yang disebut dengan Sintu Maroso. Ini merupakan kearifan lokal masyarakat Pamona Poso yang mengandung nilai-nilai yang sangat luhur. Antara lain adalah nilai kebersamaan, sopan santun, persaudaraan, toleransi, solidaritas, dan nilai persatuan. Inilah yang dikemas dalam konteks pendidikan IPS gitu ya, sehingga sangat penting sebagai membangun budaya perdamaian di Kabupaten Poso, dan ini menjadi aspek perekat, aspek kohesif lintas warga, lintas agama, dan saling menumbuhkan kepercayaan kembali, dan konflik itu bisa teredam secara masif gitu ya. Dan nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya Sintu Maroso ini, saudara sekalian, itu menjadi sosial kapital atau modal sosial di dalam masyarakat, dan ini menjadi bagian penting untuk bisa tetap tumbuh budaya damai di dalam konteks masyarakat Kabupaten Poso. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam konteks pendidikan IPS ke depan, kearifan budaya lokal di masing-masing daerah bisa dikemas juga menjadi bagian materi dalam pendidikan IPS ke depan, apalagi menghadapi kondisi yang tidak pasti, dan terutama menghadapi era globalisasi, tetapi di satu sisi masyarakat Indonesia yang multikultural perlu rekonsiliasi secara terus-menerus agar terjadi perdamaian dan harmoni di dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.